Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 7. Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat dan harus masih tetap semangat. Anak-anak ibu, kali ini kita masuk ke pertemuan yang ke-13. Dan pada pertemuan kali ini merupakan pertemuan materi yang terakhir. Minggu depan kita ulangan harian dan minggu sekali lagi kita persiapan untuk menghadapi ulangan akhir semester. Baiklah, mari kita awali pertemuan kita pada hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 7 disiapkan buku IPS-nya. Kali ini kita masuk ke materi melanjutkan yang kemarin, baru 5 lembaga. Pada pertemuan kali ini dilanjutkan dengan lembaga hukum dan lembaga budaya. Yang pertama, lembaga hukum. Apa itu lembaga hukum? Lembaga hukum adalah lembaga yang berwenang menegakkan hukum yang berlaku dalam masyarakat, yang melengkapi lembaga sosial yang lain untuk memenuhi harapan masyarakat terhadap keadilan. Jadi lembaga hukum ini lembaga yang fungsinya untuk menertibkan masyarakat atau berfungsi untuk memberikan keadilan gitu ya, atas segala perkara. Lembaga hukum yang dapat memberikan kepastian hukum akan mendorong masyarakat hidup aman dan tentram. Jadi dengan adanya lembaga hukum, orang akan takut untuk melakukan pelanggaran hukum. Kenapa? Takut akan sanksi. Sehingga akan mendorong kehidupan yang aman dan tentram. Lembaga hukum berperan penting dalam mengatur perilaku masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang menyimpang atau tindakan yang melanggar aturan. Pihak-pihak penegak hukum dalam lembaga hukum. Siapa aja sih yang bertugas menegakkan hukum? Yang pertama adalah hakim. Kalau di persidangan, mahkamah tertinggi atau orang yang memberikan keputusan tertinggi adalah hakim. Ya. Kemudian yang kedua adalah jaksa, orang yang menyampaikan dakwaan dalam persidangan. Yang ketiga polisi, yang bertugas sebagai penyidik atau pelerai atau pengumpul bukti, penangkap kasus, dan yang lainnya. Yang keempat advokat atau pengacara, dan yang kelima adalah petugas lembaga pemasyarakatan. Fungsi lembaga hukum yang pasti pertama adalah melindungi warga masyarakat. Tugasnya adalah untuk melindungi. Yang kedua, menegakkan the rule of law atau menegakkan aturan yang sudah dibuat. Rule of law itu adalah aturan hukum yang sudah ditetapkan bersama dan sudah dibuat. Ya. Yang ketiga, memberikan sanksi. Dan yang keempat, memberikan pedoman perilaku bermasyarakat. Jadi, ada pedoman perilaku, ada ukuran ketika berperilaku dalam lingkungan masyarakat. Yang kelima, menjadi alat pengubah perilaku masyarakat. Seperti sekarang, adanya lembaga hukum adalah menertibkan masyarakat agar memakai masker, menjauhi kerumunan gitu ya. Nah, itu menjadi pengubah perilaku masyarakat. Yang selanjutnya adalah lembaga budaya yang terakhir. Budaya adalah hasil cipta, rasa, dan karya manusia. Jadi diciptakan, kemudian dirasakan, lalu hal itu merupakan menjadi sebuah karya yang diabadikan dari manusia. Lembaga budaya adalah lembaga yang berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, seni, lingkungan, dan pendidikan dalam masyarakat di satu daerah atau di satu negara. Contohnya, lembaga kebudayaan Betawi, berarti dia tugasnya tuh mengurus atau mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan daerah Betawi atau Jakarta. Lembaga kerapatan adat Minangkabau berarti bertugas untuk mengatur adat istiadat yang berlaku di daerah Minangkabau. Lembaga budaya memiliki peranan penting dalam melestarikan budaya di masyarakat. Lembaga budaya juga berperan penting dalam mengupayakan program-program agar budaya tidak tergerus arus globalisasi. Seperti sekarang yang kita lihat, orang-orang akan lebih senang dengan budaya asing daripada budaya sendiri. Nah, tugas lembaga budaya adalah menjaga budaya tersebut, memperbaharui program kebudayaan dan yang lainnya agar budaya tersebut tidak ditinggalkan. Kemudian yang ketiga, upaya melestarikan kebudayaan tidak hanya diserahkan pada lembaga budaya, melainkan menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat, termasuk kita. Ya, karena semua warga bertanggung jawab terhadap upaya pelestarian budaya bangsa agar budaya tersebut tidak punah dan masih bisa dirasakan oleh generasi penerus kita. Anak-anak ibu, sampai di sini dulu materinya. Nanti ada 5 soal di link Google Form yang harus dikerjakan. Selamat mengerjakan, siap-siap untuk ulangan harian minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.